Jadi rumah ini dinamakan Abista. Abista berarti yang diinginkan. Kenapa kok Abista ini kita ambil? Jadi Abista ini merupakan harapan sebenarnya dari sang pemilik, di mana memang harapan untuk fokus dalam membuat karakter yang kuat bagi keluarga. Nah, harapan apa itu? Jadi harapan-harapan yang memang difokuskan pada yang pertama, ada tujuan dari keluarga. Yang kedua, ada keinginan untuk memberikan keramahan bagi siapa yang mengunjunginya. Dan yang ketiga adalah harapan untuk bisa tetap menjaga keharmonisan keluarga. Jadi untuk klien dari rumah Abista ini memang memiliki karakter yang cukup bisa dibilang kontras antara sang ayah dengan sang ibu, di mana sang ayah memang sangat sering untuk keluar kota dan menghabiskan waktu di luar kota, bahkan di jalan. Sedangkan sang ibu memang fokus untuk bisa memberikan kenyamanan yang maksimal bagi sang anak-anak yang ada di rumah. Jadi dari kedua latar belakang yang sangat berbeda itu, kita harus bisa memberikan kombinasi yang sesuai sehingga bisa maksimal antara saat ayahnya datang nantinya dari luar kota maupun dari perjalanan yang disambut dengan ramah oleh sang ibu. Nah, di situ kita memberikan karakter-karakter yang memang terkesan kuat, di mana visi dari keluarga ini dapat tercapai. Misalkan dengan adanya banyak elemen-elemen arsitektural yang bisa membentuk sebuah jiwa dari rumah, misalkan bisa diberikan dengan elemen profil fasad maupun dari landscape serta elemen interior nantinya. Jadi untuk elemen fasad sendiri kita memberikan adanya elemen yang menjadi point of interest dari rumah berupa big wall. Nah, big wall ini menjadi kesan pertama bagi penghuni maupun setiap orang yang melalui rumah ini, di mana big wall ini berbentuk seperti lempengan yang cukup besar, di mana menjadi center point dari rumah dengan warna yang berbeda dari warna-warna di sekeliling big wall tersebut. Selain sebagai elemen arsitektur yang kuat, jadi big wall ini juga memiliki elemen filosofis, di mana pada latar belakangnya rumah ini nantinya merupakan rumah yang digunakan untuk dihuni saat sang ayah dan ibu telah purna bakti. Jadi saat ini memang rumah ini dipersiapkan menjadi rumah yang ternyaman nantinya. Kemudian kenapa elemen big wall ini menjadi elemen filosofis juga, di mana elemen big wall ini nantinya menjadi seolah-olah merupakan perlindungan bagi keluarga yang berhuni di Abista House ini. Jadi untuk Abista House sendiri merupakan hunian yang memang sudah terbangun sebelumnya. Jadi di sini kita melakukan perombakan dan renovasi baik di beberapa elemen denah dan fasad. Pada elemen denah sendiri kita memberikan banyak penghawaan yang maksimal di sekeliling dan di dalam bangunan. Pada bangunan sendiri kita memberikan banyak pencahayaan juga yang masuk secara alami, meskipun dengan beberapa penerapan yang cenderung bukan elemen cahaya masuk yang langsung, tapi kita berikan elemen pencahayaan yang tidak langsung, sehingga memang kesannya tidak panas tapi lebih ke teduh dan terang. Elemen yang kita terapkan pada rumah ini yang berubah dari denah dasarnya adalah di mana pada area belakang sebelumnya hanya memiliki taman yang cukup kecil, sedangkan pada perombakan ini kita berikan area taman yang cukup lebar dan di samping taman pun langsung terdapat area santai. Nah, area santai inilah yang menjadi spot untuk keluarga maupun dari tamu, yang dimana nantinya menjadi area paling nyaman untuk menikmati taman belakang. Yang kedua, kita juga memberikan adanya inner court, di mana memang sebelumnya sudah ada, namun inner court ini menjadi area yang cukup membantu juga dari kamar, sehingga memang area ini bisa memberikan penerangan dan mengurangi kelembapan yang bisa memberikan kenyamanan juga tentunya. Kemudian kita juga memberikan balkon, di mana balkon ini tidak hanya pada area depan, tapi juga kita berikan pada area belakang. Pada rumah ini tepatnya ada 3 balkon, di mana yang
balkon sebelah depan kanan merupakan balkon yang dapat diakses langsung dari area musola. Sedangkan balkon yang ada di kiri bisa diakses langsung dari ruang keluarga pada lantai 2, sehingga memang fungsinya berbeda namun bisa memberikan keseimbangan dari fasad secara simetris. Pola ruang yang berubah dari rumah yang sebelum kita renovasi ini terdapat di lantai 2, di mana lantai 2 yang sebelumnya hanya merupakan atap dan dak, serta beberapa ruang yang hanya sebagai fungsi kamar tidur, kita tambahkan pada area sisi kanannya merupakan area sebagai untuk aktivitas, di mana area ini kita berikan musola, kemudian di belakang juga terdapat area semi outdoor untuk bersantai, dan kita berikan rumah void. Nah, rumah void inilah yang menjadi penghubung antara tangga servis dari lantai dasar ke lantai 2. Nah, kemudian kita juga berikan pada lantai 2 sendiri area servis yang memang terpisah dari area keluarga, di mana di sana ada kamar tidur untuk ART, kemudian juga ada area cuci jemur. Tantangan dalam mendesain Abista House ini lebih ke arah kita memasukkan jiwa seperti apa yang memang menjadi dasar karakter dari keluarga. Di masa sebelumnya rumah ini sudah ada, sudah memiliki mungkin pencahayaan dan penghawanya maksimal, tapi di mana kita bisa merombak hal tersebut sehingga bisa menguatkan karakter dari keluarga. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan karakter dari big wall tadi, juga kita memaksimalkan dari desain interior, sehingga memang karakter-karakter dari profil fasad bisa terangkat juga dengan desain interior. Abista House sendiri merupakan rumah untuk mencapai tujuan dan harapan melalui karakter-karakter yang dibawa oleh sang pengguna. Jadi rumah ini bisa menggambarkan keinginan dari sang keluarga, di mana nantinya memang rumah ternyaman sebagai rumah singgah saat purna bakti. Seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Bayu ya, terkait behavior dari klien kita sendiri gitu. Dari klien kita itu lebih sering keluar kota, bahkan keluar negeri gitu. Dan yang di rumah itu lebih sering adalah istrinya malah, jadi istri dan anak-anaknya. Serta di rumah ini sendiri itu nggak ditinggali cuma dari keluarga klien sendiri, ada ibu dan juga ada adik dari klien. Jadi behaviornya itu sang klien lebih sering di luar dan istrinya lebih sering di rumah untuk mengurus rumah dan memasak. Habit dari penghuni rumah ini itu lebih ke berkumpul di lantai 1, di ruang keluarga lantai 1. Di situ kan tempat yang paling menarik ya menurut saya di rumah ini gitu. Di bagian kiri ada bukaan yang cukup besar, di bagian kanan ada void yang cukup besar juga gitu. Jadi berkumpul di lantai 1 menjadi habit dari klien kita sendiri gitu. Suasana yang kita hadirkan dalam interior itu lebih ke modern dan luxury ya. Kenapa sih klien memilih tema modern luxury gitu? Selain dari fasad gitu, jadi klien itu juga ingin hasil kerja kerasnya beliau selama ini itu bisa beliau nikmati, bisa beliau lihat saat nanti beliau pensiun gitu. Jadi saat dia pulang ke rumah, dia itu bisa menikmatilah ibaratnya interior yang sudah kita olah seperti itu. Jadi banyak sekali penggunaan rak-rak dan juga rak-rak display itu fungsinya juga untuk menaruh souvenir-souvenir yang bisa merimain kembali klien tentang apa yang sudah beliau lalui gitu. Material yang banyak saya gunakan sih saya ambil banyak dari fasad ya, karena itu biar tidak ada terkesan antara patah antara interior dan juga eksterior gitu. Dari tone warnanya pun juga saya ambil dari fasad, lebih ke monokrom dengan sentuhan aksen gold dan juga beberapa penggunaan marmer dan granit yang ukurannya cukup besar juga gitu. Layout ruang keluarga sendiri ini memang cukup menarik gitu. Jadi saya berikan satu sofa L yang besar karena ruang keluarganya juga cukup besar, ditambah dengan penggunaan kabinet TV yang menjulang melewati void. Jadi antara lantai 1 dan lantai 2 itu kabinet TV-nya masih menjadi satu. Nah, di bagian kirinya itu ada bukaan jendela yang cukup besar yang dihadirkan oleh arsitek kita. Di situ jadi sebagai cahaya alami yang masuk ke ruang keluarga gitu. Jadi menarik banget sih di ruang keluarga satu ini. Apalagi view apabila kita berdiri di ruang makan menghadap ke bagian depan rumah.
gitu. Kita lihat void dan lampu gantung yang berkolaborasi apik sama kabinet TV gitu. Jadi kamar tidur utama ini cukup menantang sebenarnya dari desain interior, karena ini kan rumah renovasi ya, jadi banyak struktur-struktur dan dinding yang sebenarnya kita nggak bisa geser gitu, dan ukuran kamar utama sendiri itu terlampau besar banget sih kalau difungsikan untuk kamar utama. Jadi kita membagi beberapa segmen gitu di kamar utama. Ada segmen untuk memang untuk ruang istirahat yang isinya cuma kasur gitu, di sebelahnya ada meja kerja, lalu kita berikan dinding pembatas itu untuk walk-in closet. Dan karena ruangan yang memang cukup besar banget, itu ada 2 walk-in closet, jadi satu untuk klien, satu untuk istri sendiri gitu. Jadi ada beberapa tantangan ya dalam mendesain juga di kondisi existing ini. Adanya kolom-kolom yang sudah menyangga struktur lantai 2 gitu. Jadi ada kolom-kolom yang letaknya itu benar-benar hampir di tengah ruangan gitu. Nah, gimana cara kita mensiasati itu? Itu dengan cara menggunakan warna yang ngeblend dengan dinding dan juga partisi-partisi yang ada di sekitarnya, yaitu warna yang cukup gelap. Jadi selain kolom juga kita juga merubah letak dari tangga sendiri yang tadinya ada di tengah, itu kan bikin ruangan terkesan sempit. Kita pindahkan lokasinya berada di bagian belakang kiri gitu. Jadi hal yang menyenangkan dalam mendesain rumah ini itu lebih dari kliennya sendiri gitu. Jadi klien kita itu lebih banyak bercerita gitu. Dia malah banyak banget cerita sehingga kita mendapatkan insight-insight baru. Kita jadi lebih mudah dalam menggali dan kita bisa mengkonsep dengan lebih apik gitu. Jadi menurut saya rumah ini adalah rumah yang nyaman untuk ditinggali saat klien kita itu purna tugas, karena rumah ini memiliki karakter dari beliau sendiri.